Hiruk-pikuk pesta demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun sekali kian terasa. Gelaran pemilihan presiden 2024 yang berbarengan dengan pemilu legislatif sejatinya ialah hal biasa dan merupakan agenda rutin dalam tata pemerintahan Indonesia. Hajatan besar dalam menentukan pemimpin negara Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu pertama di Indonesia ini sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis, meski pelaksanaannya saat situasi negara belum kondusif. Kisah sukses pemilu 1955 juga menjadi catatan emas sejarah Indonesia. Pemilu 1955 tidak dilaksanakan untuk memilih presiden, karena Presiden Soekarno saat itu telah menjabat sebagai presiden seumur hidup. Pemilu tersebut dilakukan dalam 2 waktu. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Sebanyak 118 peserta turut menjadi caleg DPR yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Selanjutnya, pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Mereka memperebutkan 514 kursi. Pemilu 55 itu diikuti oleh banyak sekali partai politik, puluhan. Mungkin ada hampir 100-an ya, bukan hanya partai politik, jangan salah. Sebab pemilu 55 itu bisa diikuti pula oleh, jangan salah, bisa diikuti oleh individu-individu, tokoh-tokoh politik. Hasil pemilu pertama Indonesia ini memunculkan 4 partai besar. 4 partai tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya, pemilu kedua dalam sejarah bangsa Indonesia diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan Orde Baru berkuasa. Ini merupakan pemilu pertama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Penyelenggara pemilu dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Pemilu ini menganut sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Tercatat ada 8 parpol lama, 1 parpol baru, dan 1 organisasi peserta pemilu yang ikut pemilu 1971. Hasil pemilihan umum 1971, Golkar keluar sebagai pemenang. Meski baru pertama kali ikut pemilu, Golkar berhasil meraih 62,82% suara nasional. Di era rezim Orde Baru, partai-partai cenderung dipandang sebagai musuh negara dan sumber konflik. Politik no, pembangunan yes. Itu yang dikampanyekan oleh rezim Soeharto mulai pemilu 1971. Apapun yang sifatnya politik sebaiknya dijauhi, dan itu disosialisasikan ke semua tingkat masyarakat kita sejak awal 70-an. Jadi kalau mau memilih P3 atau PDI tanpa P ya, itu mesti diam-diam. Sebab kalau ketahuan itu pasti diintimidasi. Dengan berbagai kebijakannya, Presiden Soeharto berhasil melemahkan kekuatan parpol besar lainnya sambil membesarkan Golkar. Disinilah awal kemenangan mutlak beruntun yang didapatkan Golkar di setiap pemilu era Orde Baru. Kekuatan Orde Baru melihat sekber Golkar inilah akan menjadi satu kekuatan politik di dalam perjalanan Orde Baru pada awal-awal Orde Baru itu. Nah, Golkar inilah yang masuk dalam pemilihan umum tahun 1991, sejak itu Golkar menang terus. Pemilu berikutnya pada tahun 1977 menandai dimulainya praktik pemilihan umum secara teratur setiap 5 tahun.
Dalam pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit, lantaran di tahun 1973 terjadi penyederhanaan atau penggabungan partai politik fusi, di mana 10 partai politik digabung menjadi 3, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar, Golongan Karya. Yang disederhanakan bukan hanya jumlah partai politik, jangan salah, tapi juga ideologi politik. Pemerintah menjadikan sekber golongan karya sebagai panjangan tangan politiknya. Sejak diberlakukannya penggabungan partai politik, pemilu berhasil dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan peserta yang sama dari tahun ke tahun. Selain itu, hasil pemilu selama pemerintahan Orde Baru itu juga selalu sama, di mana Golkar selalu menjadi pemenang, sementara P3 dan PDI berperan sebagai pelengkap. Sebenarnya tidak perlu ada pemilu selama Soeharto. Yang menang pasti Golkarnya kok. Pemilu di masa Orde Baru adalah pemilu yang tidak demokratis. Karena semua sudah diatur kalau kita tidak memilih partai yang berkuasa waktu itu, Partai Golkar misalnya. Itu pangkatnya nanti bisa diturunkan, jabatannya bisa dicopot. Ya. Hingga akhirnya pada pemilu 1997, Partai Golkar yang kembali menang untuk yang ke-6 kalinya secara berturut-turut justru membuat Orde Baru runtuh. Pemilu tersebut menjadi pemilu terakhir di era Orde Baru.